Masyarakat negeri yang sudah beragama Islam turun dan membangun peradaban di pesisir. Membangun masjid baru di pesisir sebagai pusat syiar dan dakwah. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Hatuane. Masjid Lawataka menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat negeri Hualoi. Butuh waktu yang lama untuk bisa menyelesaikan pembangunan masjid ini. Masyarakat pesisir karena kesulitan dalam mencari air bersih untuk berwudu atau beribadah. Bagi mereka kemudian 10 tahun setelah itu mereka kemudian berinisiatif untuk turun ke pesisir pantai. Ya, di mana negeri ini terbentuk, negeri Hualoi. Nah, kemudian berjalan seiring waktu beberapa masjid pernah didirikan di Hualoi ini untuk menopang peribadatan mereka hingga pada tahun 1245 Hijriah atau tepatnya 1834 Masehi telah didirikan Masjid Lawataka di negeri Hualoi. Masjid Lawataka ini bagi mereka di daerah pesisir Masjid Lawataka sudah ada 3 masjid sebelumnya. Satunya kemarin sudah terambil oleh akibat abrasi dan diyakini dia buktinya juga terlepas setelah adanya bencana tsunami tahun 16247 yang pernah terjadi di Pulau Seram. Bentuk bangunan Masjid Lawataka masih khas bentuk bangunan masjid tua. Terlihat dari arsitektur serta ornamen-ornamen yang ada pada setiap bagian masjid. Di bagian pintu kiri masjid, tepat bagian atas pintu, terdapat ukiran hadis serta nama masjid yang diukir dalam tulisan Arab. Di bagian depan terdapat 2 buah pintu utama yang berdampingan. Bagian atas kedua pintu memiliki ukiran yang berbeda. Pada pintu depan bagian kiri terdapat ukiran hadis Nabi serta ukiran yang menceritakan wafatnya pendiri Masjid Lawataka yakni Jumadil Akhir 1343 Hijriah. Pada setiap bagian atas pintu masjid terdapat juga tulisan nama para sahabat Nabi. Masjid Lawataka memiliki luas bangunan 361 meter kubik. Pada bagian dalam bangunan terdapat 4 tiang utama yang terbuat dari kayu setinggi 10 meter. Masjid ini memiliki keunikan pada bagian atas masjid yang disambung tidak menggunakan paku, serta ada beberapa bagian masjid yang merupakan bagian masjid lama. Pembangunan Masjid Lawataka ini memakan jangka waktu yang panjang karena ornamennya sendiri dibuat dalam ornamen yang sulit bagi masyarakat biasa sebagaimana jumlah penduduk masyarakat Hualoi pada saat itu, sehingga sulit untuk dalam waktu singkat dapat diselesaikan bangunan masjid ini. Bisa nampak saja bahwa tiang-tiang alif yang dipasang ini adalah tiang-tiang yang langsung dari satu pohon utuh, dari sebuah pohon utuh yang langsung ditancapkan. Jadi betapa sulitnya jumlah masyarakat pada saat itu untuk mengambil batang-batang kayu ini, kemudian penyelesaian bangunan ini. Dan perlu diketahui bahwa bangunan ini arsiteknya tidak menggunakan paku, tetapi hanya dengan cap dan diikat dengan tali ijuk sehingga terbentuklah masjid ini. Tepat di bagian depan masjid terdapat mimbar untuk berkhutbah. Di sampingnya terdapat tempat imam memimpin sholat. Pada bagian tempat imam melaksanakan sholat terdapat 1 buah pintu dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Pintu ini digunakan sebagai pintu darurat saat imam berhalangan. Pada Masjid Lawataka terdapat tempat yang dulu digunakan untuk azan. Tempat muazin mengumandangkan azan berada di bagian atas masjid, agar azan yang dikumandangkan dapat terdengar jelas oleh masyarakat. Karena dulu belum ada pengeras suara. Tak jauh dari Masjid Tua Lawataka, dibangun Masjid Zainal Abidin. Masjid ini dibangun karena perkembangan masyarakat Muslim Hualoi yang dari waktu ke waktu bertambah. Memiliki bentuk bangunan yang tidak jauh berbeda dengan Masjid Lawataka,
Masjid Zainal Abidin didirikan pada tahun 1970. Saat ini, masjid ini menjadi tempat pelaksanaan sholat untuk setiap hari-hari besar dan untuk para jamaah laki-laki. Untuk bisa terus menanamkan nilai agama dalam kehidupan, terutama untuk para generasi penerus, maka dibangunlah sekolah madrasah yang merupakan ciri dari sekolah agama di negeri Hualoi. Tak hanya itu saja, sejak dulu hingga saat ini, anak-anak di negeri Hualoi sudah memiliki kebiasaan yang menjadi rutinitas mereka setiap hari untuk belajar mengaji. Rumah guru atau yang kita kenal dengan TPQ menjadi tempat mereka untuk belajar membaca Al-Quran. Salah satunya adalah tempat pengajian Lontor Selam yang merupakan tempat pengajian yang tertua di negeri Hualoi.